Shalom semua, selamat datang di Misa KKI, baik yang umat yang ada di sini ataupun yang bergabung melalui Zoom. Selamat datang. Misa hari Minggu Paskah kedua bersama Romo Dimas Alu Okarem dari Washington DC, dibantu oleh Deacon Panca di sini, diolah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk lagu perarakan. Para saudara-saudari sekalian, marilah kita membuka perayaan Ekaristi kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Roh. Para saudara yang terkasih, di hari Minggu ini, hari Minggu Paskah yang kedua, dan juga dikenal sebagai hari Minggu Kerahiman, umat Atlanta berbahagia karena kita bersama merayakan 21 tahun, anniversary of Misa Perdana ya, 21 tahun yang lalu. Kita bersyukur atas rahmat dan penyertaan Tuhan selama 21 tahun ini. Dan juga intensi misa kita pada hari ini, kita berdoa bagi baby Theodore Anugrah Ernestanto yang kemarin merayakan hari ulang tahun yang pertama. Marilah saudara-saudari sekalian, di awal perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita, dan juga kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihani
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Kepada orang yang berkenan padanya, kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Putra Anak Hamba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dari Roh Kudus, dari Roh Kudus penghibur hati-hati yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, ajarilah kami mengimani Yesus Putramu yang belum pernah kami lihat dengan mata ataupun kami jamah dengan tangan kami. Semoga sabdanya mengampuni kami menjadi gerejanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama mendengarkan bacaan-bacaan. A reading from the Acts of the Apostles. The community of believers was of one heart and mind, and no one claimed that any of his possessions was his own, but they had everything in common. With great power, the apostles bore witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great favor was accorded them all. There was no needy person among them, for those who owned property or houses would sell them,
Bring the proceeds of the sale and put them at the feet of the apostles. And they were distributed to each according to need. The word of the Lord. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. A reading from the first letter of St. John. Beloved, everyone who believes that Jesus is the Christ is begotten by God, and everyone who loves the Father loves also the one begotten by him. In this way we know that we love the children of God when we love God and obey his commandments. For the love of God is this, that we keep his commandments. And his commandments are not burdensome, for whoever is begotten by God conquers the world. And the victory that conquers the world is our faith. Who indeed is the victor over the world, but the one who believes that Jesus is the Son of God? This is the one who came through water and blood, Jesus Christ, not by water alone, but by water and blood. The Spirit is the one that testifies, and the Spirit is truth. The word of the Lord. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bersabda, hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Romo mohon berkat. Semoga Pak Panca dapat mewartakan sabda Allah dengan baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seseorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, dan tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Semoga dengan pewartaan Injil ini dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Terima kasih Pak Panca yang sudah membacakan Injil untuk kita semua.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berbahagia karena kita merayakan hari Minggu Kerahiman. Ya kan? Kerahiman Allah, Divine Mercy, we celebrate together. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita dengar kembali kisah yang sudah sangat kita kenal, kisah tentang Thomas. Ya kan? Setiap kali kita dengar kata Thomas, kita menghubungkan dengan, oh, dia nih yang nggak percaya ini, gitu kan? Terus pertanyaan untuk kita semua, apa hubungannya gereja dengan kisahnya Thomas? Mengapa? Karena hari Minggu ini, selain hari Minggu Kerahiman, biasanya juga disebut dengan hari Minggu Thomas. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Pertanyaannya, apa hubungannya? Mengapa gereja mau mencanangkan bahwa hari Minggu ini adalah hari Minggu Kerahiman dengan kisah Injil tentang Thomas? Nah, salah satunya misalnya kalau Bapak Ibu bisa lihat gambar di altar itu tentang kerahiman, ya kan? Tuhan Yesus menunjukkan tangan, ya kan? Tangan dan juga lambung. Pokoknya di situ keluar air dengan keluar darah. Oh, itu juga disebut dalam Injil ini, ya toh. Setelah Yesus berkata damai bersamamu, dia menunjukkan tangan dan juga menunjukkan lambungnya, his side. Begitu pula terhadap Thomas. Terus apa lagi Bapak Ibu? Hubungan antara Injil ini dengan perayaan kita, perayaan kerahiman Allah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid kan sedang berkumpul karena takut ini. Dalam keadaan takut, Tuhan Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Atau dalam bahasa Inggris, simply, peace be with you. Nah, dalam bahasa Ibrani, saya menanyakan kepada Bapak Ibu ini, apa bahasa Ibraninya damai? Ayo, yang bisa jawab saya beri tiket ke Washington DC nanti. Apa? Mudah sekali. Bahasa Ibraninya damai. Kita biasa menyebutnya shalom. Itu tuh sebenarnya bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arabnya simple salam, ya kan? Kalau Ibrani damai, shalom. Shalom juga bisa berarti peace, damai, tapi juga bisa berarti complete, finish. Seperti pada zaman itu, pada zaman Yesus, ketika misalnya gembala mengumpulkan domba-dombanya saat senja kan, saat senja mengumpulkan domba-dombanya, ketika semua domba sudah masuk ke dalam kandang, dia hitung. Ketika semuanya lengkap, dia akan berteriak, Shalom. Artinya lengkap. Atau bisa juga ketika misalnya anak mengerjakan tugas gitu kan, tugas rumah. Setelah dia selesai, dia berkata Shalom. Artinya lengkap. Nah, ketika Yesus menampakkan diri kepada muridnya, pertama-tama dia berkata Shalom. Komplit kamu. Lengkap kamu. Mengapa? Karena saya di sini. Kamu sekarang sedang takut. Sekarang lengkap dengan saya. Tapi ketika itu, Thomas tidak ada di situ. Nanti ketika Thomas datang, ya kan? Ketika Thomas datang, dia tidak percaya dan Yesus menampakkan diri lagi. Yesus bilang, Shalom. Kamu lengkap. Nah, terus apa hubungannya ini dengan perayaan Tuhan yang berbelas kasih? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat, beberapa tahun lalu itu ada gereja secara besar-besaran mencanangkan tahun kerahiman Allah kan, ya kan? Tahun Allah yang berbelas kasih. Saya pakai ininya, pakai stolanya.
Kalau Bapak Ibu bisa lihat gambar, itu kan seperti Yesus memikul manusia, iya kan? Tapi manusia ini seperti domba. Yesus yang mengumpulkan, yang memanggul manusia. Nah, menariknya Bapak Ibu, maaf ini kan antara manusia yang dipikul dengan Yesus, Yesus yang memikul, itu wajahnya sama. Bahkan mereka share satu mata. Matanya kan cuma 3, 1, 2, 3. Menarik sekali Bapak Ibu. Thomas, nama lainnya itu adalah Didimus. Didimus itu artinya kembar. Nah, dia dipanggil Didimus karena dia mirip dengan Yesus. Makanya dia dipanggil sama murid-murid yang lain, "Woi, kembar, kembar." Karena mukanya mirip seperti Yesus. Saya bukan mau mengatakan bahwa figur yang di sini itu adalah Thomas, bukan. Tapi yang mau saya katakan bahwa bagi Tuhan satu orang itu penting. Makanya Bapak Ibu, para murid setelah kebangkitan, walaupun mereka takut, tapi mereka berkumpul bersama. Tapi ada saja satu, kayak 2 orang murid yang mau pulang ke Emmaus kan, ada saja yang mau keluar dari kawanan. Atau Thomas yang tidak percaya. Tapi bagi Yesus itu penting. Bapak Ibu mungkin masih ingat perumpamaan tentang domba yang hilang. Tuhan Yesus mengatakan ada 100 ekor domba, ya toh? 100 ekor domba, satunya hilang. Maka itu gembala, Tuhan Yesus bagi gembala, dia akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus menjalankan bisnis seperti ini, sistem ini, dia tuh the bad businessman. Karena kalau saya rasional ya, kita pikir, kalau saya adalah gembala, saya punya 100 ekor domba. Kalau satu hilang dan posisi saya di padang gurun, saya akan berkata, biarlah yang satu tuh buang sial. Saya akan tetap mencari mempertahankan yang 99 ini. Tapi bagi Yesus tidak. Dia akan mencari yang satu ini. Pertanyaannya, Tuhan, mengapa kamu mau memperjuangkan yang satu ini? Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman waktu masih pendidikan di Malang, Frater. Kami pulang rumahnya itu setiap 2 tahun sekali, pilih transportasi yang paling murah. Waktu itu transportasi yang paling murah itu melalui jalan darat ya, estafet bus. Saya di Malang, rumah saya di Flores, jadi sekitar 3 hari 2 malam lah di dalam bus. Terus waktu itu di samping saya, di sebelah saya ada seorang ibu berjilbab. Malam-malam dia berkata kepada saya, "Mas, ya Bu, saya mau cerita." Terus saya bilang, "Oh iya, silakan Bu, monggo." Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Mas, saya itu barusan sembuh dari gila." Saya bilang, mati saya. Bisa-bisa pas tengah malam saya ditusuk atau gimana kan, soalnya di bus gitu kan, gelap-gelap. Terus, aduh, mati saya. Saya tanya, "Bu, kenapa Bu?" Terus dia katakan, "Mas, saya tuh punya 4 anak perempuan. Barusan yang satu tuh, yang bungsu meninggal. Ketika dia meninggal, saya seperti orang gila. Tidak mau makan, tidak mau buat apa-apa, saya nggak pikiran apa-apa, saya tuh baru sembuh." Oh, Bapak Ibu, saya pada waktu itu tidak bisa bilang, "Ibu, kenapa Ibu sedih? Jangan terlalu sedih, Bu. Ibu kan masih punya 3, yang mati cuma 1, Bu." Oh, saya yakin kalau saya bilang gitu, dibunuh beneran saya. Iya nggak? Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa bilang, "Tuhan,
Ngapain kamu cari yang satu? Kamu masih punya 99. Para saudara, Tuhan berani mati untuk yang satu ini. Makanya ada quotes itu, bagi dunia, kamu adalah seseorang. Tapi bagi seseorang, kamu adalah dunianya. Name it. Siapakah seseorang itu? Bisa orang tua, bisa Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu, komunitas KKI Atlanta 21 tahun sebagai komunitas yang bersama, yang bersatu. Injil ini memberikan pesan, jangan biarkan satu pun lepas. Perjuangkan satu itu. Dengan cara itu kita mengamalkan kerahiman Allah. Tuhan bilang mengampuni. Bapak Ibu, komunitas yang besar pasti banyak juga troublemaker. Benar? Benar. Komunitas yang besar pasti punya troublemaker. Tetapi kita harus berkata, itu tanggung jawab kita. Tapi kita jangan pernah berpikir bahwa kalau satu ditinggalkan, terus bilang, aduh pengurusnya kakak ini yang jelek ini, nggak bisa mengayomi. Tidak, kita, masing-masing dari kita adalah gembala. Dan kita mempunyai tanggung jawab terhadap iman yang satu ini. Jadi jangan berasa selalu menjadi korban. Karena banyak juga domba yang nakal, yang tidak mau diketemukan oleh gembala. Banyak kan? Tetapi sebagai satu kesatuan kelompok, kita mempunyai tanggung jawab dengan sesama. Marilah Bapak Ibu di hari Minggu Kerahiman ini kita menyenangkan hati. Marilah kita refleksikan. Amin. Saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kita bergembira karena Kristus yang telah bangkit hadir di tengah-tengah kita. Dalam suasana gembira ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Umat menjawab, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bantulah kami berkembang dalam iman. Semoga seluruh umat Kristiani, khususnya Paus bersama dengan para uskup, memberi kesaksian yang kuat atas kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita oleh kebaikan hati serta kegembiraan yang spontan. Marilah berdoa pada Tuhan. Jawabnya, Tuhan persatukanlah kami dalam kasih. Tuhan persatukanlah kami dalam kasih. Semoga di negara kita, semua gereja Kristiani, serta umat Kristiani bersama dengan umat agama lainnya menemukan cara-cara untuk hidup rukun dan damai, saling menerima dan memahami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan persatukanlah kami dalam kasih.
Bagi saudara-saudari kita yang menjelang Paskah ini telah didamaikan dengan gereja dalam sakramen tobat dan bersatu kembali dengan kita dalam penerimaan Ekaristi. Semoga mereka diilhami oleh iman dan kasih kami yang dalam, dan semoga iman dan kasih mereka pun semakin tumbuh. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Bagi saudara-saudari kita yang masih meraba-raba dalam mencari iman, semoga mereka seperti Thomas bertemu dengan Yesus Tuhan bila menyaksikan iman komunitas-komunitas kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Semoga harapan pada Tuhan yang telah bangkit mengilhami kita untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung, untuk menyediakan waktu bagi mereka yang membutuhkan perhatian kita, dan menghibur orang-orang yang sakit atau menderita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Bagi keluarga anggota komunitas kami yang berulang tahun, khususnya Thomas dan Theo, semoga mereka bertumbuh dalam iman dan cinta kasih, sehingga kelak menjadi anak yang berbudi dan anggota masyarakat yang berguna. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Bagi anggota komunitas kami yang sedang sakit, khususnya Natalia Stiadi dan Lim Xiu Fang, semoga mereka diberi kesabaran dan ketabahan, serta segera disembuhkan dari sakit yang dideritanya, dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Bagi keluarga anggota kami yang telah meninggal, khususnya Bapak Fransiskus Nur Cahyo Santoso, ayah dari rekan kita Erwin, yang meninggal 8 tahun yang lalu, dan Sebastian Rivaldi Boy, cucu dari Romo Konrad Kebung, yang berusia 4 bulan, korban dari bencana badai siklon tropis di NTT minggu lalu. Semoga Allah Maha Pengasih menerima arwah mereka di surga dan memberikan ketabahan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Kasih Allah adalah bunga. Kerahimannya adalah buah. Jiwa yang ragu-ragu hendaknya mendaraskan puji-pujian kepada kerahiman ilahi ini, supaya dipenuhi pengharapan. Maka sangatlah sesuai bila pada hari ini, pada hari kerahiman ilahi, dan juga peringatan misa perdana dari KKI Atlanta 21 tahun yang lalu, marilah kita memanjatkan puji-pujian dan memohon kerahiman ilahi kepada Allah yang Maha Rahim. Kerahiman ilahi yang memancar dari rahim Bapa, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, sifat Allah yang utama, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, misteri yang tak terpahami, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, sumber yang memancar dari misteri Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang tak terselami oleh akal budi manusia maupun malaikat manapun juga, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memancarkan segenap kehidupan dan kebahagiaan, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang melampaui surga, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, sumber mujizat dan keajaiban, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang meliputi seluruh alam semesta, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang turun ke bumi dalam diri sabda yang menjelma, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang
yang mengalir dari luka hati Yesus yang terbuka. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang berdiam dalam hati Yesus bagi kami, khususnya bagi para pendosa. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang tak terselami dalam pemberian hosti suci. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi dalam terciptanya gereja yang kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi dalam sakramen baptisan yang kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi dalam pembenaran kami melalui Yesus Kristus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang mengiringi kami sepanjang hidup kami. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang meliputi kami secara khusus di saat kematian. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang menganugerahkan hidup kekal kepada kami. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang melindungi kami terhadap api neraka. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi dalam mempertobatkan pendosa yang tegar hati. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, kekaguman para malaikat dan tak terpahami oleh para kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang tak terselami dalam semua misteri ilahi. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang mengangkat kami dari segala kehinaan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, sumber kebahagiaan dan sukacita. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang telah memanggil kami dari ketiadaan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang meliputi segala karya tangannya. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memahkotai segala yang ada dan yang akan ada. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, tempat kami semua terbenam. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, kesejukan manis bagi hati manusia yang menderita. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, satu-satunya harapan bagi jiwa-jiwa yang putus asa. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, keheningan hati dan kedamaian di waktu ketakutan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, nikmat dan daya pikat jiwa-jiwa yang suci. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang membangkitkan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Engkaulah andalanku. Allah yang kekal, kerahiman-Mu tak terselami. Perbendaharaan belas kasih-Mu tak ada habis-habisnya. Tiliklah kami dengan penuh belas kasihan, dan pergandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat yang sulit kami jangan putus asa dan jangan kehilangan semangat, melainkan dengan penuh harapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kasih dan kerahiman-Mu. Ya Allah yang Maha Rahim, bimbinglah, lindungilah, dan berkatilah KKI Atlanta selalu dalam perjalanannya dan karya-karya iman kami, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Now let us recite our parish prayer together. God our Father, We are all your children. Jesus our brother, you taught us to love. Holy Spirit, by your light, may our parish family grow. Our Lady of the Assumption, pray for us. Amen. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah bersabda, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kami pun belum pernah melihat Yesus, tetapi kami percaya kepadanya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Mari kita sembahkan ke depan
depan altar suci. Semua karya bakti dan akti, karunia kasih ilahi, kasih abadi. Mari kita alunkan biola dan serunai sambil bernyanyi Haleluya, sambil bernyanyi Haleluya, glory Haleluya. Terimalah ya Tuhan bakti kreasi kami, hanyalah alunan melodi, biola gitar dan serunai sajian kami. Terimalah ya Tuhan roti dan anggur ini, karena cinta mati dan hati di depan hasratmu yang suci, berkati kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga setelah diperbaharui dengan mengakui nama-Mu dan menerima pembaptisan, mereka dapat mencapai kebahagiaan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, seluruh isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga.
Tuhan Raja malaikat. Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana. Hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang kehendakku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, ya bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pak Panca, mohon. Gregory John, Ned, dan Joel. Serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya korban dari COVID-19 dan arwah-arwah yang kita doakan pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita Marilah membagikan sekarang salam. kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus beserta. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Anak domba
yang menghapus dosa dunia. Kasih anilah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasih Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kristus. Bagi yang mengikuti misa online, mari kita berdoa bersama doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu. Dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Jimmy, the Lord bless you and keep you. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. kasih yang sempurna telah terima dari bukan karena kebaikan hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari
mendapatkan, buka tuh pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri aku bintang saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga rahmat sakramen Paskah yang Kau curahkan dan kami terima tetap meresap ke dalam hati kami, serta kami hayati dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ada pengumuman? Ada, Romo. Silakan duduk. Selamat siang semuanya yang diolah dan juga yang bergabung lewat Zoom. Romo mohon waktu sebentar pengumuman. Seperti yang tadi Deacon Panca dan Romo beritahukan di awal misa bahwa ini adalah peringatan hari ini Minggu Paskah kedua adalah peringatan misa pertama KKI. Jadi untuk sekedar sejarah, misa pertama kali KKI di Atlanta diadakan Minggu Paskah kedua di St. Thomas More di Decatur. Jadi ini mungkin sebagai pendidikan untuk kita semua bahwa setiap Minggu Paskah kedua adalah misa Minggu pertama perdana KKI. Jadi waktu Minggu itu Roh Kudus turun di Atlanta dan kita semua bisa merayakan misa yang pertama kali. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita masih tetap bisa menyelenggarakan misa bersama-sama. Yang kedua, dana aksi Paskah KKI akan ditutup minggu ini. Jadi bagi yang belum atau masih ingin menyumbang, silakan menghubungi Danu setelah misa. Minggu lalu kira-kira sudah terkumpul dana sekitar 1.800. Jadi mungkin minggu ini bisa bertambah sedikit dan nanti setelah dana terkumpul akan kita salurkan langsung ke Suster Sipriana untuk membantu Panti Asuhan Naungan Kasih Kedua. Panti Asuhan Naungan Kasih Kedua itu adanya di Kabupaten Nagekeo di Flores. Dan itu menurut Suster Sipriana mereka semua sedang berusaha untuk membangun Panti Asuhan Naungan Kasih Kedua di tempat yang lebih kekurangan. Jadi kedermawan kalian semua sangat diharapkan. Dan yang ketiga, minggu depan KKI juga akan mulai melakukan penggalangan dana untuk membantu korban banjir bandang di NTT. Jadi nanti minggu depan akan ada pemberitahuan lebih lanjut bagaimana cara penyaluran dana dari dana yang kita akan kumpulkan bersama-sama mulai minggu depan dan nanti akan bagaimana cara penyalurannya. Nanti tunggu beritanya minggu depan. Dan yang keempat ya, selamat ulang tahun untuk Theo. Semoga
Theo bisa sering-sering datang mengunjungi kami di KKI Atlanta. Selamat juga untuk Jikung Panca, Jima, Jessica, Jikung Philip, Audrey, Avel, Anake, and Ella. We are so happy for you. Oke, dan yang terakhir, terima kasih Romo Dimas yang telah memimpin misa hari ini. Dan sebagai tambahan, Romo tadi waktu homili, kayaknya ada 5 orang yang menjawab shalom. Jadi mereka nanti akan minta tiket pesawat Romo untuk ke DC. Dan nanti salah satu dari mereka akan membawa tiket buat Romo untuk ke Atlanta untuk mengadakan misa bersama-sama kita. Mungkin suatu saat kita bisa bertemu kembali Romo. Dan, pengumuman ada pengumuman. Habis misa. Oh, ini keluarga Anugrah ada sedikit snack ya habis misa untuk merayakan ulang tahun PO yang pertama. Jadi setelah misa berkumpul di depan di tempat parkir. Terima kasih. Tambahan sedikit, secara pribadi terima kasih Romo Dimas yang telah menerima undangan untuk merayakan misa kita hari ini. Sebab Romo Dimas suatu kebahagiaan yang kita bisa bagikan bersama Romo ulang tahun siapa namanya? Ulang tahun Tio yang pertama, sebab Romo yang memberkati perkawinan Avel dan Audrey. Terima kasih sekali, semoga Romo juga bisa mengikuti perjalanan keluarga mereka untuk masa-masa yang akan datang. Dan juga untuk sedikit tambahan untuk Panti Asuhan Naungan Kasih, secara pribadi saya juga pernah mengunjungi rumah Panti Asuhan itu yang pertama pada waktu itu bersama-sama dengan Audrey dan Ella dan Kellen dan Jessica, dan kami betul-betul melihat karya-karya suster untuk rumah Panti Asuhan itu. Jadi terima kasih sekali secara pribadi saya sampaikan atas dukungan kalian untuk membantu suster membuka Panti Asuhan yang kedua. Terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Ya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pergilah dalam damai Kristus. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Bangkit Kristus mulia, mari kita wartakan. Jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Mau dihancurkannya, Kristus memenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita
mau ada hidup, mari kita wartakan salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Terima kasih. Terima kasih, Mu. Sampai jumpa. Terima kasih. Happy birthday to you. Kasih. Happy birthday to you. Happy birthday, Leo. Happy birthday to you. Bye-bye. Ya, sampai ketemu. Selamat ulang tahun, Theo. Bapak Ibu, terima kasih. Thank you, Romo. Ya, Mbak Isko semua. Bye-bye. Happy Sunday, Romo. Nanti, Mbak. Bye. Terima kasih Romo, sampai jumpa. Ya, terima Mudah-mudahan kasih. bisa jumpa nanti ke Atlanta. Amin. Ya, Pak. Dan Theo. Oh, hai. Oh, ini. Tunggu. Ini. So cute. So cute. Theo. Bless Theo. Jess, sini Jess. Ayo Jess. Dadah Theo. Baik, Pak. Bye. Happy Sunday. Semoga Tuhan